Shalom, puji Tuhan dimanapun kita berada, kita yakin dan percaya firman Tuhan menuntun setiap langkah kita. Ulangan 29 ayat yang ke-29 berkata demikian, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Puji Tuhan, dalam hidup ini kecenderungan kita manusia yang normal, kita ingin mengetahui segala sesuatu. Ketika orang ingin tahu, mereka mulai menyelidik, mereka meneliti dengan seksama sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Tetapi kadangkala saking kita kepengen tahu segala rahasia yang sebenarnya bukan urusan kita, kita terjebak pada keinginan kita untuk mengetahui, tetapi itu bersifat negatif. Sampai seharusnya hal-hal itu tidak menjadi urusan kita, kita kepengen tahu. Sehingga tanpa kita sadari akibatnya itu tidak baik buat diri kita sendiri atau bahkan tidak baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau mungkin kita sering mendengar istilah kepo, ya kalau zaman dulu seusia saya hanya mengingat GU. Wah, kamu kok GU banget ya? GU artinya gila urusan. Kalau kepo istilah zaman sekarang, knowing every particular object, yaitu keinginan untuk mengetahui segala sesuatu. Sebenarnya baik kalau itu dipakai pada sesuatu situasi tertentu yang sifatnya baik dan menguntungkan. Tetapi kalau kita kepo dengan hal-hal yang bukan menjadi urusan kita, dengan hal-hal yang sebenarnya itu bukan menjadi hak kita untuk tahu, dan itu bukannya mendatangkan sukacita, sebaiknya kita nggak usah tahu. Ada urusan-urusan yang banyak yang seharusnya mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan keuntungan bagi pribadi kita, itu yang harus kita ketahui. Dan itu yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Sebagai manusia, ada sosial media, tempat kadangkala kita pengen mengerti tentang kehidupan orang lain. Sosial media kalau kita pakai dengan hal yang positif, dampaknya pasti baik. Nah, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, di sini katakan bahwa ada hal-hal yang tersembunyi di dalam Tuhan dan itu menjadi rahasia Tuhan. Dan tidak selamanya Tuhan langsung memberitahukan kepada saya dan saudara tentang rahasia-rahasia Allah. Bukan berarti Allah tidak adil, Allah kok kayaknya nggak baik ya dia menyembunyikan hal-hal itu dengan anak-anaknya. Saudara ingat di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5, saking keponya manusia, saking keinginan tahunya manusia, sehingga mereka berdialog dengan ular. Dan ular memakai kesempatan ini, dia tahu bahwa manusia, Adam dan Hawa mereka ingin tahu tentang segala hal. Sehingga dalam Kejadian 3 ayat 5, ular mengatakan, Allah menyampaikan kepada kalian itu supaya kalian jangan makan buah itu. Karena ketika kalian makan buah itu, kalian akan tahu tentang hal yang baik dan hal yang jahat. Atau bahasa saya, kalian akan tahu tentang yang benar dan mana yang tidak benar. Sepertinya ini adalah hal yang rohani, hal yang baik. Tetapi bukan maunya Allah untuk manusia memakan buah tersebut. Allah tahu apa yang menjadi motivasi manusia pada waktu mereka memakan buah itu. Yang pasti kepengen seperti Allah. Oh, Allah kok tahu banyak hal ya. Tetapi kenapa sih Allah tidak mengizinkan untuk memakan ini? Padahal Allah punya tujuan yang baik buat manusia. Kadangkala kita marah, kadangkala kita bertanya, kadangkala kita kecewa ketika ada banyak hal mungkin dalam hidup ini yang belum mendapatkan jawabannya. Kita kulik sampai benar-benar kita tahu. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara yang kita pahami, ketika Allah merahasiakan hal-hal tertentu dalam hidup kita bukan untuk tujuan yang jahat. Yang pertama, kenapa Allah tidak langsung memberitahu apa yang sedang ingin Dia kerjakan dalam hidup kita? Karena Allah tahu bahwa kecenderungan manusia hatinya seperti apa. Kadangkala kalau kita sudah tahu tentang segala sesuatu, kita merasa kita sudah mahir. Kalau kita tidak jaga hati kita, kita bisa menjadi orang yang sombong. Oh, saya tahu kok, saya mengerti tanpa kamu kasih tahu, saya sudah tahu, saya sudah mengerti. Kemudian apa? Allah tahu seberapa besar mental kita untuk mengetahui tentang apa yang sebenarnya Allah tahan dulu. Sehingga Dia tidak beritahukan kepada kita. Kalau kita langsung tahu tentang segala sesuatu, mungkin kalau mental kita nggak siap,
kita bisa istilahnya down, saudara. Kita bisa terperosok. Kemudian Allah tahu kenapa itu harus ditahan dulu, mengapa itu harus menjadi rahasia Allah dulu. Karena manusia ketika dia tidak tahu itu akan mendorong dia untuk cari tahu. Benar enggak? Jadi ada ketekunan kita untuk mencari tahu. Ketekunan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya saya berjalan? Tuhan, beritahukan kepada saya bagaimana cara saya harus berpikir. Tuhan, berikan hikmat-Mu untuk saya menjalani hari-hari hidup kita. Jadi jemaat Tuhan, siapapun tua muda, ketika rasanya kita belum tahu, kita belum mendapatkan jawaban dalam hidup ini tentang rahasia segala sesuatu, Ulangan mengatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kita bisa lebih mengasihi Tuhan. Jadi bisa saya katakan dan bisa menjadi satu awasan dalam hidup kita. Dan bisa menjadi satu pemicu kita untuk lebih mengetahui tentang seberapa besar kasih Tuhan, seberapa dalam pertolongan Tuhan, seberapa dalam penyertaan Tuhan. Sebagai Bapa, Dia membimbing kita untuk kita belajar mengetahui, untuk kita belajar mencermati segala kehendak Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita terbatas untuk mengerti, untuk mengetahui, di situ kita merasa dan kita bisa berkata, kami butuh Tuhan yang tidak terbatas untuk memberitahukan kepada kami jalan-jalan mana yang harus kami tempuh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan khawatir, jangan kecewa ketika dalam hidup ini rahasia rasanya belum kita bisa terbuka di depan kita. Percaya saja, yakini saja bahwa ketika Tuhan izinkan itu belum tersingkap dalam hidup kita, ada maksud Tuhan. Tetapi Tuhan juga ingin supaya mata iman percaya saya dan saudara dicelekan, sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak jahat, bahwa Tuhan tidak ingin menyembunyikan hal-hal yang baik untuk kita terima. Karena pada dasarnya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu baik, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Ulangan mengatakan itu dinyatakan bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bahkan lebih besar lagi bagi lingkungan, bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Tetap bersemangat, tetap mencari tahu kasih Tuhan dengan gairah yang lebih. Dan kuasa Roh Kudus akan menguatkan, akan meneguhkan langkah hidup kita untuk kita mencari perkenanan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa banyak hal mungkin dalam hidup ini Engkau tahan untuk kami tidak segera mengetahuinya. Agar supaya kami menjadi orang-orang yang tekun, yang belajar mengasihi Tuhan. Karena ada kasih karunia Tuhan yang mendorong kami, memampukan kami untuk kami dapat mengerti setiap ketetapan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang menuntun kami Tuhan. Biarlah firman-Mu sendiri yang menguatkan kami di tengah masa, di musim dimanapun kami berada. Sebagai siapapun kami Tuhan, Bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Dan berkat Tuhan terjadi bagi gereja lokal kami, bagi Bapak Ibu Gembala, staf Gembala, sampai kepada jemaat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga. Semangat yang baru untuk kami jalani hari hidup kami, di mana pengetahuan Tuhan lebih besar dari pengetahuan kami tentang menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.